Assalamualaikum Sobat Hikayat. Salah satu hal yang paling berharga di dunia ini adalah persahabatan. Ia bertaut meski melalui cara yang sederhana dalam sebuah ikatan yang teranyam dan terjalin dalam balutan sekuat intan. Meskipun terkadang tergores meluka dalam sebuah hambatan. Kali ini, Hikayat Misteri akan berbagi kisah tentang sebuah persahabatan. Perkenalkan, namaku Bobby. Seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, bahwa aku adalah mahasiswa tingkat 2 di salah satu kampus ternama di daerah Jawa Timur. Namun, tidak seperti layaknya mahasiswa pada umumnya yang lebih memilih untuk tinggal di kosan di daerah sekitaran kampus, aku lebih memilih untuk tinggal di asrama kampus. Alasanku masih sama seperti yang aku ceritakan beberapa waktu yang lalu, yaitu karena selain harga sewanya lebih murah, tinggal di asrama kampus ini cukup memangkas biaya operasionalku. Oh iya, kali ini aku akan bercerita tentang sahabatku yang bernama Hasan. Hasan adalah sahabatku yang berparas rupawan. Ayahnya seorang warga keturunan Arab, sementara ibunya berdarah Manado. Hasan merupakan sulung dari 2 bersaudara. Dia mempunyai seorang adik perempuan yang cantik bernama Mikaila. Di daerah asalnya, keluarga Hasan cukup terpandang. Mungkin karena kakeknya yang merupakan tokoh masyarakat setempat, ditambah lagi kedua orang tuanya merupakan pengusaha sukses di sana. Malam ini, untuk kesekian kalinya, Hasan kembali berkunjung ke asramaku untuk menginstal ulang laptop miliknya. Kamarku yang kecil terasa sedikit sesak dengan adanya dia yang berbadan tinggi besar. Matras tempat tidurku yang sudah kempis itu jadi semakin tipis saja ditindih badannya. "Bob, minggu depan kan libur 3 hari. Main-main ke rumahku yuk," ajaknya. Aku tidak menjawab, karena konsentrasiku masih tercurah pada laptopnya yang sedang aku install. Insya Allah ya San. Soalnya kalau liburnya cuma 3 hari, aku malas pulang. Di rumah juga gak ngapa-ngapain, kataku. "Ya, karena aku ngajak kamu liburannya di rumahku, Bob." "Enggak lah San, aku udah sering kesana. Gak enak sama orang tuamu," aku beralasan. "Aku minta tolong kamu instalin CCTV di rumah, Bob." "CCTV buat apa sih, San? Sudah mulai rawan apa di sana?" tanyaku kepadanya. Hasan berganti posisi, dia duduk di tepian ranjang. Bunyi gereyotan ranjang besi tua itu selalu menggelitik telinga. "Kamu masih ingat gak ceritaku minggu yang lalu?" Hasan berusaha mengingatkanku ke sebuah cerita yang pernah dia ceritakan kepadaku. Wajahnya berubah menjadi serius. Aku flashback pada ceritanya. Hasan beranggapan bahwa ada orang yang memata-matainya. Itu dimulai sejak 2 bulan yang lalu ketika dia terpaksa pulang ke kampung halamannya. Waktu itu, Hasan pulang tergesa-gesa dengan membawa pakaian seadanya. Seperti ada hal yang begitu penting terjadi sehingga dia harus pulang saat itu juga. Kalau tidak salah, saat itu kurang lebih 2 mingguan dia ada di kampung halamannya, meninggalkan tugas kuliah yang sebenarnya sudah deadline. Semenjak kepulangannya saat itu, kuperhatikan ada yang aneh dengan Hasan. Dia menjadi begitu pemurung. Emosinya pun seringkali tidak stabil. Dia tidak lagi memperhatikan penampilannya dan sering tidak mengikuti perkuliahan. Yang cukup mengejutkan, dia selalu berkata bahwa ada orang lain yang sedang memata-matai dia. Padahal saat itu
dia sedang tidak dengan siapa-siapa. Pernah suatu kali aku mencoba menghubungi Mikaela, adik sematawayang Hasan, untuk mempertanyakan perihal ini. Tapi, tidak ada keterangan apapun yang aku dapatkan, selain pesan Mikaela yang memintaku untuk menjaga kakak kesayangannya itu. Sejak saat itu, aku sudah tidak lagi bertanya tentang apa yang sudah terjadi kepada Hasan saat dia berada di kampung halamannya waktu itu. Karena selain untuk menjaga perasaannya, aku juga merasa bahwa keadaan Hasan sudah semakin membaik dan emosinya pun sudah semakin stabil. Hari yang ditunggu pun tiba. Aku dan Hasan sudah dalam perjalanan menuju kampung halaman Hasan. Biasanya kami naik bis yang biasa ngetem di dekat halte asrama. Tapi kali ini, entah mengapa, Hasan lebih memilih untuk pulang dengan mengendarai sepeda motornya. Kurang lebih 2 jam perjalanan yang kami tempuh hingga sampailah kami di perbatasan kabupaten tempat tinggal Hasan. Dia pun menghentikan laju kendaraan sepeda motornya dan memintaku untuk bergantian mengemudi. Kulihat ada kegelisahan dalam matanya. Badannya gemetar. Setelah melewati beberapa kelurahan, tidak lama kemudian tibalah kami di rumah Hasan. Rumah itu terhitung besar untuk ukuran sebuah rumah di kampung tempat tinggal Hasan. Halamannya luas, banyak tanaman hias yang tertata rapi di sana. Dari kejauhan terlihat Mikaela membuka pintu rumah dan menyambut kami dengan senangnya. Setelah mempersilahkanku duduk, Mikaela kemudian beranjak ke dapur untuk membuatkan kami minuman pelepas dahaga. "Ayo Bob, kita pasang sekarang," kata Hasan. Nampaknya dia sudah tidak sabar untuk mengajakku memasang instalasi CCTV yang dibelinya beberapa hari yang lalu secara online. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya aku agak sedikit malas untuk mengerjakan hal rumit itu saat ini. Karena perjalanan dengan sepeda motor selama 2 jam nonstop ini lumayan membuatku lelah. Apalagi es teh buatan Mikaela belum juga aku minum sama sekali. Dengan bermalas-malasan aku beranjak dari sofa empuk itu ke kamar tidur Hasan. Kamar tidur ini terletak di sebelah pintu masuk dengan jendela lebar mengarah keluar halaman. Jadi, dengan membuka tirai yang tergantung di daun jendela, kami sudah bisa melihat pemandangan halaman yang terhampar luas itu. Setelah beberapa kali mencoba set lokasi dan settingan, akhirnya selesai sudah proses instalasi CCTV di kamar Hasan itu. Berikutnya, aku mulai install aplikasi remote bawaan CCTV itu dan mengetesnya di laptop milik Hasan. Permintaan Hasan memang seperti itu. Katanya agar ketika di perantauan, dia bisa mengecek secara streaming kondisi kamarnya dari jarak jauh. Hari sudah menjelang malam ketika aku melihat Hasan masih berkutat dengan laptopnya. Beberapa kali dia memutar-mutar pointer di aplikasi CCTV-nya, mengetes derajat putaran kamera dan jangkauannya. Sesekali dia tersenyum sendiri. Kalian tahu, aku merinding melihatnya. Keesokan paginya, aku berpamitan kepada Hasan dan Mikaela. Kebetulan ayah dan ibunya sedang berada di luar kota saat itu. By the way, aku memang lebih memilih untuk pulang ke kampung halamanku yang jaraknya hanya 1 jam dari rumah Hasan. Karena aku merasa tidak nyaman jika harus berlama-lama menginap di rumah orang lain. "Sempatkan main kesini kalau lagi liburan ya Kak Bobby?" tawar Mikaela. Aku hanya tersenyum saja. "CCTV-nya sudah dicek lagi kan, San?" tanyaku memastikan. Hasan mengacukan kedua jempolnya, pertanda hasil kerjaanku kemarin berjalan dengan baik. Kakiku menaiki anak tangga bus yang kebetulan berhenti menghampiriku. Entah mengapa perpisahanku dengan Hasan kali ini terasa begitu berat bagiku. Sempat terbersit keinginan untuk tetap tinggal di rumah Hasan
sampai waktu masuk perkuliahan tiba. Tapi perasaanku yang lain mengurungkannya. Kulihat dari jendela bus, Hasan dan Mikaela melambaikan tangan kepadaku. Namun tak sengaja kulihat sekelebat bayangan hitam berlari ke dalam rumah Hasan. Tapi aku ragu dengan apa yang aku lihat saat itu. Hari berganti. Malam ini, aku sudah kembali lagi ke kota tempatku menimba ilmu. Sayup-sayup suara azan Isya yang menggema dari selasar lorong asrama seolah menyambut kedatanganku. Setibanya di kamar, kuletakkan tas ranselku di atas lemari baju yang tingginya hanya sebahu. Asrama masih terlihat sepi karena sepertinya masih banyak mahasiswa yang belum kembali lagi ke asrama. Namun, baru saja kurebahkan badanku untuk melepas penat, tiba-tiba pintu kamar diketuk oleh seseorang. Dengan bermalas-malasan, aku meraih gagang pintu kamarku dan kulihat di depan pintu. Hasan sudah berdiri tepat di hadapanku. Kejadian ini sempat membuatku sedikit terkejut saat itu. "Oh, kamu San, kok udah balik?" Hasan hanya tersenyum. Dia memasuki kamarku dan melemparkan tas ranselnya di lantai, tepat di dekat wadah sampah yang isinya sudah hampir penuh. "Kau udah balik? Katanya mau semingguan di rumah," tanyaku lagi. "Malas di rumah, sepi," balasnya dingin. Aku mulai khawatir kalau Hasan kembali lagi seperti beberapa waktu yang lalu. Aku masih ingat betapa tidak nyamannya ketika dia menjadi begitu aneh, pemurung, dan temperamental. Aku menarik kursi yang terselip di bawah mejaku dan aku berusaha duduk dengan tenang. Jendela sengaja aku buka agar udara segar dapat bersirkulasi dengan baik di dalam kamar. "Mau minum?" tawarku. Hasan menggeleng. "Kalau kamu capek, mau tidur, tidur aja," kataku lagi. Dia hanya mengangguk. "Bob, kamu sudah cek CCTV-ku?" Hasan membuka percakapan. "Belum, San. Laptopnya kan kamu yang bawa," kataku. Hasan terdiam. "Coba sih, penasaran. Kira-kira beneran bisa diremote gak ya dari sini?" tanyaku. Aku mulai bersemangat. "Mana laptopnya?" Tanpa menjawab sepatah kata pun, Hasan hanya menunjuk ke tas ranselnya. Tanpa menunggu lama, aku ambil tas ransel Hasan dan kubuka laptop miliknya. Sempat terfikir olehku bagaimana tas ransel Hasan ini begitu kotor dengan lumpur. Apa iya tadi dia jatuh terpeleset di perlintasan rel kereta di belakang kampus ini? Entahlah. Setelah beberapa kali kuutak-atik dan mulai memasukkan password wifi asrama, aku mulai bisa melihat situasi kamar Hasan yang lokasinya puluhan kilometer jaraknya dari tempat aku duduk sekarang. Saat itu aku begitu takjub dan kampungan. Tapi, aku temukan ada yang janggal dengan kondisi kamar Hasan. Kulihat ada beberapa untaian pita garis polisi yang dibentangkan dari handle pintu kamar ke spring bed dan ke beberapa barang lainnya. "Kok gini, San, kamarmu?" tanyaku tanpa menoleh kepada Hasan yang sedang tiduran di sampingku. "Coba kamu cek di hari kamu pulang, Bob. Tepat saat kamu pamitan," Hasan menyarankan. Lalu kuubah settingan remote-nya dan kupindai rekaman CCTV itu mulai dari hari di mana aku berpamitan dengan Hasan dan Mikaela. Yang aku lihat saat itu betul-betul suatu kejadian yang sangat mendebarkan. Saat itu, terlihat samar, aku, Hasan dan Mikaela sedang berpamitan. Gambar ini tersorot dari kamera yang terarah ke jendela luar. Tak berapa lama muncul seseorang yang memasuki rumah Hasan tanpa disadari oleh Hasan dan Mikaela. Kamera satunya lagi yang mengarah pada pintu masuk dengan jelas merekam orang tersebut mengendap-endap memasuki kamar Hasan, dan dia sembunyi di balik pintu kamar. Beberapa saat kemudian, Hasan memasuki kamar, dan dari arah belakang
orang tersebut mengacukan parangnya dan menghujamkan tubuh Hasan berkali-kali membabi buta. Mikaela yang saat itu berlari ke arah kamar pun tak luput dari hantaman parang pria biadab itu. Lidahku seketika keluh, tak terasa air mataku menetes. Bagaimana tidak? Aku melihat dengan CCTV yang aku pasang, sahabatku meregang nyawa dibantai oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tapi, jika benar Hasan meninggal seperti yang terekam pada kamera itu, lalu siapa yang saat ini bersamaku? Dengan perlahan aku menoleh ke kasurku. Tidak kudapati siapapun di sana. Kusisir tas ransel milik Hasan yang aku ambil tadi. Kali ini noda lumpur yang aku lihat tadi berubah menjadi noda merah darah. Baunya anyir sekali. Refleks aku lempar tas berlumuran darah itu dan bergegas lari meninggalkan kamarku. Baru saja aku buka pintu kamarku, sudah berdiri 2 orang berbadan tegap di depan pintu kamarku. Mereka menarikku kuat dan memborgol tanganku. Mataku sembab sekali saat aku dipertemukan dengan ayah dan ibu Hasan dan Mikaela. Mereka berdualah yang menjaminku untuk tidak ditahan oleh kepolisian setempat. Aku baru tahu kalau Hasan menyimpan masalah yang sangat pelik beberapa bulan yang lalu. Aku sangat menyesal karena tidak mengorek lebih jauh atas apa yang terjadi padanya saat itu. Dari ibunya aku baru tahu kalau Hasan telah kehilangan Ratih, kekasih pujaan hatinya. Dulu, beberapa kali Hasan pernah bercerita tentang Ratih, kekasihnya. Hanya saja aku tidak tahu kalau kisah cinta mereka tidak direstui oleh keluarga Ratih. Saat itu, Ratih menelpon Hasan tentang perjodohan yang dilakukan oleh orang tua Ratih kepada seorang pemuda pilihan orang tua Ratih. Hasan yang sangat tertekan langsung memacu kendaraannya kembali pulang ke kampung halamannya. Ia berniat membawa Ratih lari dan berharap bisa menjalin rumah tangga bersamanya. Namun sayang, dalam pelarian itu, kendaraan yang dikemudikan Hasan terpelanting dan menabrak pohon beringin besar di salah satu pertigaan di daerahnya. Sayangnya, Ratih meninggal seketika, sementara Hasan hanya menderita gegar otak ringan. Sejak saat itulah, Hasan yang tadinya seorang periang berubah menjadi seorang Hasan yang pendiam dan temperamental. Ia merasa bersalah kepada Ratih. Di sisi lain, dia merasa takut jika keluarga Ratih balas dendam kepadanya. Dan ketakutannya itu pun terbukti. Hasan dibantai secara membabi buta oleh kakak kandung Ratih sendiri. Selain kematian, jodoh adalah salah satu takdir yang sudah Tuhan catatkan dalam perjalanan hidup kita sejak di Lauh Mahfuz. Apapun usaha yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai, jika Tuhan tidak menukilkan untuk berakhir pada sebuah ikatan pernikahan, maka perjodohan itu tak akan pernah terjadi. Selalulah berdoa dan berusaha agar kelak kita dipertemukan dan menjalin sebuah ikatan pernikahan dengan seseorang yang kita cintai, yang baik iman dan akhlaknya. Adapun jika hal itu tidak terjadi, maka tetaplah berpikir rasional dan janganlah mengendurkan keimanan kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang indah untuk kita, karena